Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur, bersuka cita bahwa Tuhan terus mengurangkan kita napas kehidupan sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Saudara-saudara, mari kita gunakan waktu sejenak untuk membangun relasi dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum itu saya ajak kita untuk tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap anugerah-Mu kepada kami. Engkau menjaga kami, menyertai kami sepanjang malam, dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Menjalani hari ini Tuhan, kami mau dasari dalam membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami akan mendengarkan petunjuk-petunjuk yang hidup dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, berikan kami kemampuan untuk bisa memahami firman-Mu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6. Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Judul bacaan ini Perjanjian Baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini kita akan renungkan dalam satu tema pemulihan oleh Allah. Saudara-saudara, Yeremia pada bacaan kita hari ini sedang menghadapi bangsa Israel yang pada saat itu sedang ada dalam pembuangan di Babel. Pasal 31 merupakan janji pemulihan Allah yang kembali disorakan oleh Yeremia. Menariknya, dalam janji pemulihan tersebut, Allah memulainya dengan memulihkan hubungan Israel dengan dirinya. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam ayat 1 bahwa Allah menyatakan dirinya menjadi Allah bagi Israel. Pemulihan yang paling pertama yang dilakukan oleh Allah adalah pemulihan yang pertama menyasar aspek yang paling penting, yakni aspek rohani. Pemulihan rohani memengaruhi seluruh aspek kehidupan.
Setelah itu, seruan Yeremia pada ayat 2 dan 3 adalah deklarasi kasih Allah yang kekal bagi Israel. Artinya, dalam situasi pembuangan, Yeremia meyakinkan mereka sebagai umat pilihan Allah yang tidak akan musnah. Mereka akan segera keluar dari pembuangan, dan melalui mereka Allah akan melaksanakan kehendaknya bagi dunia. Allah akan membangun mereka kembali, memberi mereka tempat kediaman yang sangat menyenangkan di negeri mereka sendiri, dan menjalankan aktivitas sebagaimana mereka sebelum mengalami pembuangan. Mereka akan bebas untuk menyembah Allah di Sion. Saudara-saudara, sungguh pemulihan itu ada, tepat pada waktunya. Di tengah kondisi pembuangan, ada harapan yang dinyatakan Allah melalui Yeremia. Janji pemulihan dan deklarasi kasih Allah yang kekal. Allah sendiri yang berinisiatif untuk mengadakan pemulihan bagi umatnya. Yang mana puncak pemulihan Allah adalah nyata di dalam Yesus Kristus yang berlaku bagi kita semua. Allah ingin memulihkan hubungan kita dengannya yang telah dirusak oleh dosa. Memulihkan ciptaannya dalam keberadaan kita hari ini. Sekalipun kita seringkali jatuh dalam dosa, namun berharaplah kepada Dia agar pemulihan diteguhkan di dalam diri kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali tunduk kepala di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Tuhan terus berkenan mengajarkan kami hikmat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pagi hari ini. Berkati dan sempurnakan firman-Mu ini ke dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berkati kami semua dalam menjalani sepanjang hari ini. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari ini terus menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu, hidup yang terus memuliakan nama-Mu. Dan karena itu, biarlah kiranya hikmat Tuhan menuntun kami hari ini untuk hidup di bawah kehendak dan otoritas Allah dalam hidup kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu, Bapa. Allah Bapa kami dalam sorga, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, bagi yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, Tuhan berikan mereka kesehatan, pulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Saudara-saudara kami yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Anak-anak jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkanlah pekerjaan yang Tuhan pandang baik bagi mereka. Jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai pergumulan, Tuhan tolonglah mereka, berikan kekuatan untuk dapat keluar dan melewati
segala pergumulan dan beban berat yang sedang menindih kehidupan mereka. Ini doa kami, permohonan kami kepadamu, dengarkanlah Tuhan. Semuanya kami sampaikan kepadamu, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Namun jika Tuhan berkenan, dengarkanlah, sambutlah doa kami yang kami angkat kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.